batas peta, tetapi gerak dan peran besar kaum muda. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri UKMU Saintex Expo Universitas Lampung dan teman-teman pejuang Saintex Expo yang berbahagia. Sustainable Development Goals atau SDGs ialah program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh United Nations Development Program. Terdiri dari 17 tujuan, salah satunya adalah Affordable and Clean Energy, dengan misi memastikan energi terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Berdasarkan data dan grafik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2020, peningkatan penggunaan energi terus bertambah tiap tahunnya, yang mana dapat mengakibatkan terjadinya krisis energi. Adanya permasalahan tersebut, banyak dicanangkan berbagai alternatif energi baru dan terbarukan, yang bertujuan untuk mengurangi berbagai masalah lingkungan seperti sampah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan tahun 2022, sampah di Indonesia sampai saat ini masih belum terselesaikan. Dapat dilihat dari grafik ini, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia setelah negara Cina dengan jumlah 187,2 juta ton per tahun. Sampah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sampah berdasarkan jenisnya dan sampah berdasarkan sumbernya. Grafik di samping memperlihatkan banyaknya persentasi jumlah sampah pada tahun 2022. Untuk permasalahan di atas dapat dicegah dengan berbagai cara, yaitu seperti membakar sampah, mendaur ulang, memakai barang-barang dengan kemasan organik agar mudah diurai, serta membuang sampah pada tempatnya. Pada dasarnya, mencegah tentunya lebih baik. Namun, berbagai cara pencegahan masih belum efektif, mengingat tanggung jawab dan kesadaran masyarakat yang masih minim. Dengan demikian, masyarakat di Indonesia memerlukan apresiasi. Demi menjawab tantangan tersebut, dengan bangga, Kami, kontingen dari SMA Al-Islam Krian, mempersembahkan Viewer, sebuah alat inovasi berupa vending machine dalam pengelolaan lingkungan dengan berbasis microcontroller yang mengoptimalisasikan energi baru guna mendukung implementasi SDGs 2030. Dengan saya, Sabrina Alianaura selaku Ketua Tim, Dengan saya, Ahmad Nazufarila Kartanto sebagai anggota tim. di bawah bimbingan Ibu Nila Aprilianti, SPD. Adapun konsep alat yang kami gagas berbasis microcontroller dengan mengoptimalisasikan energi baru. Berikut merupakan tahapan-tahapan pengembangan pada alat. Yang pertama, Research and Information Collecting, mengumpulkan kebutuhan peralatan untuk pengembangan. Yang kedua, Planning, merumuskan rencana penelitian, implementasi, pengamatan, analisis, dan pertimbangan terkait pengembangan alat. Yang ketiga, Develop Preliminary Form of Product, persiapan pengembangan komponen utama, serta evaluasi kelayakan alat-alat pendukung. Yang keempat, Preliminary Field Testing, yaitu mengumpulkan data dari tes observasi alat dan dilanjutkan dengan analisis data hasil pengujian. Yang kelima, Main Product Revision, perbaikan yang mengacu kepada hasil uji coba awal. Yang keenam, Main Field Testing, yaitu pengujian lanjutan. Yang ketujuh, Operational Product Revision, yaitu penyempurnaan terhadap alat. Yang kedelapan, Operational Field Testing, memastikan alat-alat benar dapat digunakan oleh pengguna. Yang kesembilan, Final Product Revision, perbaikan akhir terhadap alat. Dan yang terakhir, Dissemination and Implementation, menyebarluaskan produk kepada khalayak masyarakat luas dalam bentuk publikasi. Adapun fungsi dari tiap-tiap bagian pada alat. Pertama, receipt printer, yang berfungsi untuk mencetak struk penukaran sampah yang dapat ditukarkan dengan uang. Yang kedua, touchscreen, yaitu mengirim input ke perangkat di mana pengguna mengontrol multi-touch. Ketiga, yaitu tombol start untuk memproses sampah setelah menginput data. Yang keempat, ada dry trash untuk tempat memasukkan sampah kering.
botol trash, tempat memasukkan sampah botol, dan yang terakhir panel surya untuk mengubah energi cahaya menjadi listrik. Berikut merupakan beberapa komponen pendukung di dalam viewer. Sistematika dari viewer dapat dilihat pada flowchart berikut. Panel surya yang menangkap cahaya matahari lalu diubah menjadi energi listrik dan disimpan di dalam aki, sehingga alat akan bekerja. Pengoperasian awal melalui touchscreen dengan menggunakan komponen LCD, dilanjutkan dengan menekan tombol start. Lalu pengguna bisa mulai memasukkan sampah. Ketika sampah masuk, kamera dan sensor berat akan mendeteksi sampah. Ketika sampah sudah dideteksi, sampah akan mulai diproses, seperti berat. Setelah itu, struk akan keluar. Struk tersebut berisi jenis sampah, berat, nama konsumen, serta uang yang akan didapatkan. Dalam penciptaan viewer memerlukan kerjasama antar beberapa pihak, seperti flowchart di samping. Mari kita simak dengan jelas, seperti apa sih konsep dari viewer ini? Berikut merupakan tampilan dari depan, tampilan dari samping, dan tampilan dari belakang. Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah kami jelaskan, kami menggagas viewer sebagai suatu inovasi untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah di Indonesia dengan sistem berbasis microcontroller. Dengan rancangan proses menangkap dan menyimpan sinar matahari melalui panel surya agar mesin dapat beroperasi. Selain itu, sampah kering dapat dibedakan ke dalam sampah kering atau sampah botol dan akan diproses oleh beberapa komponen. Dengan mekanisme pelaksanaan viewer meliputi beberapa tahapan. Kami percaya kehadiran viewer sebagai alat pengumpul sampah dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Mohon maaf jika presentasi kami terdapat beberapa kekurangan, karena kesempurnaan hanya datang dari Tuhan. Untuk itu, terima kasih kepada Dewan Juri atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.